Nah, di dalam naskah itu disebutkan bahwa penulisan naskah Sholawatan Emrah itu diinisiasi oleh Kanjeng Raden Tumenggung Yudonegoro. Ya, kalau kita lacak kemudian beliau ini ternyata Patih Mataram. Ya, Patih Mataram zaman Hamengkubuwono pertama. Nah, kalau ini yang memerintahkan untuk menuliskan ini adalah seorang Patih Mataram, ini artinya menjadi patoknya negoro. Ya, jadi patoknya negoro. Jadi acara setiap tahun sekaten gitu, yaitu untuk acara kenegaraannya, lalu untuk dakwah ya di tengah-tengah masyarakat di masjid-masjid patok negoro itu sebetulnya dibacakan sholawatan ini. Nah, yang unik sebetulnya lalu kami juga melacak apakah ini hanya terkait Mataram Jogja saja atau sebelumnya ya. Nah, di dalam Serat Sentini kami juga mendapati ya, ini Serat Sentini itu menggambarkan kebudayaan Islam Jawa di masa Sultan Agung, artinya abad ke-17. Ya, di sana disebutkan Sholawatan Emrah ini sudah sangat populer. Jadi kalau abad 17 Sultan Agung sudah populer, ini artinya sudah berkembang sebelum abad ke-17, yaitu abad ke-16 dan bisa jadi lebih tua. Nah, tahun 2013 kami pernah ada kesempatan ada acara Maharajan Wali-Wali Jawi, kami membawa Sholawatan Emrah ke Kabupaten Demak atau di Masjid Demak. Ternyata ada orang dari Tegal, ada orang dari Jepara yang mengenalnya ya. Oh, kalau begitu ini juga berkembang di wilayah Pantura. Itu yang membuat saya yakin dulunya sebutnya asalnya dari wilayah Demak ya. Jadi karena itulah kami kemudian yakin ya, walaupun kemudian era berikutnya karena ini dulu akarnya dari tradisi lisan ya, lalu ini bisa berkembang mungkin dalam satu generasi ada beberapa tambahan-tambahan tembang ya, tapi bibitnya asalnya itu dari abad ke-16. Nah, jadi ini berkembang ya, jadi ada tambahan-tambahan tembang, kita bisa lihat nanti di era-era berikutnya ya. Oh, ini ada jejak abad 16, oh ini ada jejak abad 17, nanti ada jejak abad 18 karena nanti di situ ada ungkapan doa yang dirujukkan kepada Syekh Saman. Ya, oh ini dari tarekat Samaniyah, kita tahu tarekat Samaniyah itu abad 18 ya. Jadi itu ada pengembangan yang sifatnya dinamis ya. Nah, yang lebih meyakinkan kami ini ada jejak ya dari hubungan dengan Sunan Kalijaga sebetulnya paradigmanya ya. Kalau Mas Herman sering mengatakan ini paradigmanya itu Kalijagan ya. Jadi kita bisa lihat paradigma Arab digarap, Jawa digawa ya. Semangat Islamnya, spirit Islamnya dari Arab itu bisa kita tangkap, kita lihat ya. Ini isinya dakwah ya, dakwahnya Kanjeng Nabi, sejarahnya Kanjeng Nabi terjadi di tanah Arab, tapi kemudian bisa dibawakan dengan justru tidak meninggalkan budaya Jawa. Jawanya muncul, Arabnya nggak hilang diolah, tapi kemudian meresap, Jawanya juga muncul ya. Jadi kalau di Arab ada Kanjeng Nabi disebut Sayyidul Arabi wal Ajam ya, pemimpinnya orang Arab dan orang Ajam, orang non Arab ya. Nah, di sini dikembangkan susu Sayyidul Ajamnya ya. Jadi disebut tadi Kanjeng Nabi disebut Raja Agung Sudibyo ya, atau Kanjeng Gusti Mali Kuningrat gitu. Jadi ungkapan-ungkapan yang menggambarkan budaya Jawa ya. Dan kalau kita ikuti baca naskahnya, kita ikuti penghayatan, ini juga bukan terjemahan ya. Ini asli diciptakan di dalam bahasa dan budaya Jawa ya. Maulid ini diciptakan bukan terjemahan dari Al-Barzanji, bukan terjemahan dari Syarful Anam misalnya ya. Ada banyak solawatan Jawi yang itu diambil dari Al-Barzanji atau Syarful Anam atau Dibak yang dilanggamkan dengan langgam Jawa. Tapi kalau Sholawatan Emrah yang ini bukan terjemahan. Ini memang asli ungkapan-ungkapan di dalam bahasa Jawa ya. Nanti di dalam kisah-kisahnya sumbernya dari hadis, dari athar gitu, tapi itu diungkapkan dengan bahasa Jawa ya. Jadi Arab digarap, Jawa digawa ya, nggak hilang. Lalu juga bisa kita tangkap isinya sebetulnya ajaran di samping mendekatkan ya umat
Islam di Jawa dengan sosok kepribadian Kanjeng Nabi sehingga bisa meneladani akhlaknya, meneladani mengenal ajarannya, meneladani akhlaknya, budi pekertinya sedemikian rupa. Tapi juga ada di situ kita bisa lihat ya, penekanan bahwa pengenalan ajaran Nabi itu tidak semata-mata ajarannya secara normatif, tapi juga bersamaan dengan membentuk manusia Jawanya, ya, manusia Jawanya, ya. Sehingga kita lihat selalu juga ciri-cirinya paradigma Sunan Kalijogo itu selalu ada tembang, ada musiknya, juga ada jogetnya. Karena orang Jawa sejak dulu itu suka berkesenian ya. Kalau kita lihat sejarahnya orang Jawa itu mereka suka ya, spiritualitas itu juga diungkapkan dengan kegembiraan, dengan ada ungkapan yang jenaka, tapi juga ada yang serius, ada tembangnya, ada inti ajarannya, dan itu semua bagian dari proses untuk mengembangkan manusia Jawanya ya, untuk sebagai pembangunan kesempurnaan manusia Jawa dengan nilai-nilai Islam tanpa meninggalkan budaya Jawa ya. Dan terakhir juga kalau kita bisa lihat karakternya ini, kalau dimainkan aslinya ya Bapak-bapak, ini kayak wayang ya, karena nanti mulainya itu jam 9 malam, selesainya jam 6 pagi kalau mau dimainkan. Jadi semua mirip pagelaran wayang ya. Nah, tapi malam hari ini kita semua ini zamannya sudah berbeda ya, nggak ada yang kuat kita sampai pagi, tapi enggak semangatnya ya, kita bisa menangkap semangatnya sampai pagi.